Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adi Abdul Haris, SPD. Saya dari MI Unggulan Nuris Jember, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, dengan nomor peserta 0914501011065. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hatiku, pikiranku, fresh. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oke, Alhamdulillah. Berarti sehat semua. Iya, sehat walafiat. Baik, sebelum pembelajaran kita kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah, manfaat untuk kita semuanya, dan Allah ridha kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan agar kita lebih semangat belajarnya, kita akan menyanyikan satu lagu daerah yang berjudul Cublak-Cublak Suweng kepada dua teman kita, Ica dan juga Kanaya. Silakan maju ke depan untuk memimpin teman-teman dengan gerakannya untuk menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng. Dipersilakan. Yang lain silahkan berdiri, tetap di tempatnya, tidak usah keluar bangku ya. Ikuti gerakan dari dua teman kita ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bumiku sayang, bumiku. Apa yang sedang terjadi di bumi kita akhir-akhir ini? Kerusakan lingkungan. Tapi sebelumnya Bu Guru ingin bertanya terlebih dahulu ya. Pernahkah kalian melihat lingkungan sekitar kalian mengalami perubahan? Perubahan apa yang pernah kalian lihat?
Matahari lebih terik tidak seperti biasanya dikarenakan lubangnya lapisan ozon. Ya. Matahari lebih terik daripada biasanya dikarenakan adanya lubangnya lapisan ozon. Kemudian, menurut kalian, apakah aktivitas manusia sehari-hari dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan? Ya? Berikan contohnya, siapa yang bisa? Mengendarai kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan, dan illegal logging. Iya, apa itu illegal logging? Tadi kan yang Bu Guru tanyakan, berikan contoh apakah aktivitas manusia itu mempengaruhi perubahan pada lingkungan ya. Tadi Adel menyebutkan adanya membuang sampah sembarangan, kemudian adanya kendaraan bermotor, kemudian illegal logging. Illegal logging itu apa? Illegal logging adalah penggundulan hutan. Illegal logging artinya adalah penggundulan hutan. Jika aktivitas manusia dapat merusak lingkungan, kira-kira apa yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya? Reboisasi, menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan membuang sampah pada tempatnya. Ya, betul. Jadi, jika aktivitas manusia dapat merusak lingkungan, yang bisa kita lakukan adalah melakukan reboisasi, kemudian mendaur ulang sampah dan lain sebagainya. Pernahkah kalian memikirkan sebuah cara sederhana, apa yang bisa kita lakukan di rumah atau di sekolah untuk menjaga lingkungan? Siapa yang bisa tunjuk jari? Atau Bu Guru yang akan menjawab sendiri? Ada yang mau menjawab? Mendaur ulang sampah ya menjadi barang berguna. Iya, mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna. Tepuk tangan, minta tolong tepuk tangan untuk semua teman kita yang sudah berani menjawab pertanyaan. Baik, ada hal yang harus kita lakukan agar kita menjadi seorang penyelamat lingkungan. Salah satunya yang tadi disebutkan oleh Aira adalah mendaur ulang sampah. Kemudian apa lagi? Tadi disebutkan sama Mbak Ulfa. Melakukan penghijauan. Kemudian apa lagi? Mengurangi kendaraan bermotor. Aktivitas manusia dan lingkungan. Setiap kali manusia beraktivitas itu akan selalu berdampak kepada lingkungan. Dampaknya itu selalu berupa dampak positif dan selalu berupa dampak negatif. Kalau dampak positif tadi sudah ada yang menyebutkan, misalkan kita melakukan reboisasi, kemudian kita melakukan reuse, reduce, recycle atau yang disebut dengan mendaur ulang sampah. Sedangkan untuk dampak negatif itu adalah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu akan mengakibatkan dampak negatif terhadap alam. Contohnya penumpukan sampah, kemudian terjadinya banjir, kemudian apa lagi? Terjadinya tanah longsor di daerah lahan-lahan miring yang tidak ditanami oleh tanaman, itu kan bisa terjadi longsor ya apabila tidak dilakukan reboisasi. Kemudian apalagi selain itu? Aktivitas manusia yang dapat memberikan dampak negatif kepada alam. Menggunakan kendaraan bermotor. Selanjutnya, coba kalian perhatikan apa perbedaan yang ada pada dua gambar tersebut. Kalau gambar yang sebelah sini, ini menunjukkan gambar yang bagaimana? Siapa yang jawab? Menunjukkan sungai yang banyak sampah. Kemudian gambar yang nomor 2? Lingkungan yang bersih dan asri. Oke, betul. Kalau yang pertama, ini menunjukkan bahwa lingkungannya terlalu banyak sampah berserakan. Kira-kira baunya sedap atau tidak? Tidak. Kalau yang nomor 2, itu lingkungannya? Bersih. Asri, bersih, kemudian hijau ya, banyak tanaman-tanaman yang ditanam di situ. Kadang meskipun lingkungannya bersih, tapi kalau kelihatan gundul itu hawanya apa? Panas. Dilihat juga tidak enak karena gersang. Kalau dua gambar ini, apa perbedaannya? Yang pertama itu mobil listrik, terus yang kedua itu macetnya jalanan kendaraan mobil biasa. Apa yang membedakan dari dua gambar ini?
Kalau gambar yang pertama, kira-kira kendaraan ini memberikan efek polusi atau tidak pada lingkungan? Tidak. Karena tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan bensin. Tidak menggunakan bahan Bakar. Kalau menggunakan bahan bakar, otomatis dia mengeluarkan asap. Asapnya bisa mengganggu lingkungan. Efeknya apa? Mengakibatkan pencemaran udara. Kalau yang gambar sebelah sini, ini kira-kira memberikan efek kepada lingkungan atau tidak? Ya, karena dia menggunakan bahan bakar. Mari kita simak video berikut ini ya. Sebentar. Kita simak videonya bersama-sama agar pembelajaran kita lebih paham. Halo teman-teman, namaku Cynthia. Mari kita belajar bersama tentang permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Manusia selalu bergantung dengan sumber daya alam yang ada di bumi. Apakah kalian tahu sumber daya alam yang disediakan oleh bumi apa saja? Ya benar, sumber daya alam yang disediakan bumi meliputi air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan masih banyak lagi. Manusia membutuhkan udara yang bersih untuk bisa bernafas. Air digunakan manusia untuk minum, mandi, dan mencuci. Tumbuhan seperti padi dibutuhkan sebagai salah satu sumber bahan pokok. Hutan menghasilkan kayu untuk kebutuhan bahan konsumsi, misalnya membangun rumah. Jika kayu di hutan terus diambil tanpa melakukan penanaman kembali, akan berakibat hutan gundul. Apakah kalian tahu apa yang terjadi jika hutan gundul? Coba diskusikan bersama teman sebangku kalian. Iya, hutan yang gundul tidak memiliki kualitas air dan udara yang baik. Tanah mudah longsor dan habitat hutan menjadi rusak. Manusia, mari kita lakukan aksi kecil untuk selamatkan bumi. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari sebuah pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi? Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi? Tadi kita sudah menonton video tentang interaksi manusia dengan alam. Ya, ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Ini adalah salah satu atau beberapa hal dampak negatif perilaku manusia terhadap lingkungan. Manusia dan alam itu berinteraksi. Ada interaksi yang menghasilkan interaksi positif, ada interaksi yang menghasilkan interaksi negatif. Salah satu dampak negatif dari perilaku manusia terhadap alam itu mengakibatkan sebuah pencemaran. Kira-kira pencemaran apa saja yang dapat diakibatkan dari perilaku manusia terhadap alam? Silakan. Ada pencemaran udara. Pencemaran udara. Tanah. Lalu, tanah. Air. Kemudian yang kedua ada pemanasan global. Kira-kira pemanasan global itu apa? Pemanasan global? Pemanasan global adalah panasnya lapisan ozon di atmosfer. Kenapa? Ulangi lagi. Lip. Meningkatnya suhu bumi. Yang kedua adalah pemanasan global. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Tunjuk jari siapa yang bisa. Ya, silakan Olive. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu bumi yang dikarenakan karena berlubangnya dan terkikisnya lapisan ozon. Ya, betul. Silakan tepuk tangan untuk mereka berdua. Kemudian ada lagi kerusakan habitat. Kerusakan habitat ini biasanya diakibatkan oleh penggundulan apa? Hutan. Kemudian ada lagi penangkapan ikan menggunakan pukat harimau dan peledak. Ya. Kenapa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, kemudian menggunakan jaring-jaring bermata kecil itu dapat merusak habitat? Karena itu dapat merusak ekosistem laut. Kalau menggunakan bahan peledak,
itu biasanya terumbu karangnya juga ikut rusak. Itulah kenapa kalau menggunakan pukat harimau atau bahan peledak atau bom itu tidak diperkenankan oleh pemerintah. Kenapa? Karena itu bisa merusak biota laut. Kemudian menangkap ikan dengan jaring bermata kecil atau kail bermata kecil itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu bibit-bibit ikan yang kecil-kecil itu juga ikut terjaring. Dan yang harusnya mereka masih berkembang biak di dalam laut, itu juga ikut kita konsumsi. Kemudian ada lagi penipisan sumber daya. Kalau penipisan sumber daya tadi sudah dijelaskan di dalam video. Kita dalam menggunakan sumber daya alam itu harus dengan bijaksana. Tidak boleh dilakukan secara besar-besaran. Yang namanya sumber daya alam, kalau kita gunakan terus-menerus itu akan cepat habis. Kemudian yang kelima ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini ada kaitannya dengan pemanasan global. Kalau pemanasan global tadi kan lubangnya lapisan ozon yang diakibatkan oleh pencemaran, kemudian oleh CFC. Apa CFC? Tahu CFC? CFC. Kalau misalkan ada pemadam kebakaran, itu kan kalau misalkan ada kebakaran kemudian disemprotkan busa. Tahu? Pernah lihat? Itu air yang keluar dari selang pemadam kebakaran, itu kan keluar busa. Busa-busa itu ketika kena angin, itu akan terbang menuju lapisan ozon. Itu mengandung CFC. CFC itu adalah bahan atau zat berbahaya yang salah satunya juga bisa atau menimbulkan lubangnya lapisan ozon. Ada lagi, penggunaan AC. AC itu ketika berada dalam ruangan, ketika kita nyalakan AC, kita harus menutup pintu, menutup jendela-jendela. Itulah kenapa ruangan yang ber-AC semuanya tertutup. Kenapa? Karena di dalam AC itu ada freon. Freon itu kalau misalkan keluar, misal kita punya AC nih dalam kelas ya, pintunya terbuka, AC-nya nyala. Freon yang dikeluarkan oleh AC atau zat pendingin yang dikeluarkan oleh AC itu keluar terbang ke udara menuju lapisan ozon dan itu bisa mengakibatkan lubangnya lapisan ozon. Salah satu yang diakibatkan adalah perubahan iklim. Tadi yang disebutkan oleh Rosada, matahari terik tidak seperti biasanya. Karena sudah tidak ada penyaring di atmosfer itu. Lapisan ozonnya berlobang, sinar matahari masuk tanpa disaring, otomatis yang kita rasakan panasnya itu lebih menyengat daripada biasanya, yaitu karena lapisan ozon sudah berlobang dan itu juga berakibat atau berdampak kepada cairnya es yang berada di kutub utara dan kutub selatan. Begitu ya? Oke, selanjutnya tadi kan dampak negatif. Yang sekarang adalah dampak positif perilaku manusia terhadap lingkungan. Gambar yang pojok kiri atas itu menunjukkan bahwasanya manusia telah menggunakan teknologi berbasis lingkungan. Itu gambar apa? Siapa yang bisa tunjuk jari? Ya, silakan, Caca. Menggunakan energi terbarukan. Ya, menggunakan energi terbarukan itu gambarnya apa? Itu gambarnya? Panel surya. Ya, panel surya. Kemudian kalau panel surya itu kira-kira mengubah cahaya matahari menjadi? Listrik. Ya, mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi tidak menggunakan energi yang biasa kita gunakan seperti ini, kan ini energi nuklir ya. Tapi kalau misalkan energi yang seperti itu menggunakan cahaya matahari, itu tidak berefek kepada lingkungan, juga energinya tidak akan pernah habis. Kemudian yang kedua siapa yang bisa? Itu menunjukkan gambar apa? Perilaku manusia yang berdampak positif terhadap lingkungan. Yang nomor 2 itu gambarnya apa? Gambar apa? Gambar. Itu sedang ngapain itu? Coba. Ya. Mendaur ulang sampah plastik karena sampah plastik sulit terurai. Iya, betul. Tepuk tangan buat Azza. Itu gambar yang di bawah, yang sebelah sini ya. Ini sedang mendaur ulang sampah plastik. Karena sampah plastik itu sifatnya tidak dapat terurai. Bukan tidak dapat, tapi dapat. Dan itu membutuhkan waktu jutaan tahun agar ia bisa terurai di dalam tanah. Kemudian ada lagi di sini, upaya mitigasi perubahan iklim. Ini ada bermacam-macam ya. Ini tidak boleh membakar hutan. Kemudian mengurangi kendaraan bermotor. Kemudian ini CFC nih. Ini yang tadi Bu Guru sebutkan atau Bu Guru jelaskan tentang pemadam kebakaran. Ya. Kemudian yang terakhir adalah apa ini? Ini gambarnya apa? Asap pabrik.
Jadi asap pabrik itu harus melalui cerobong dulu. Sebelum dikeluarkan ke udara, asap-asap yang ada dalam pabrik itu harus disaring dulu. Jadi yang dikeluarkan bukan dalam kebulan asap hitam lagi, melainkan polusinya sudah berkurang. Kemudian yang terakhir adalah konservasi air. Konservasi air salah satunya dapat dilakukan dengan cara melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penghijauan, kemudian menghemat air. Kalau misalkan sudah tidak digunakan harus dimatikan. Oke. Tadi kita sudah mempelajari tentang dampak negatif dan dampak positif perilaku manusia terhadap lingkungan. Ya. Sekarang kita akan membuat sesuatu hal. Sudah kenal dengan ini? Ya. Membuat poster. Tadi di video kan sudah dijelaskan. Kalau bukan kita, lantas siapa lagi? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam menyaring dampak negatif dari perilaku manusia terhadap alam, misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, kemudian melakukan reboisasi tadi sudah dijelaskan, kemudian apa lagi ya, konservasi air dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Salah satu hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar itu membuat sebuah larangan, membuat sebuah ajakan atau memberitahu kepada seorang tentang pentingnya melakukan daur ulang. Sekarang proyek kita akan menjadi seorang penyelidik lingkungan cilik. Kita akan membuat poster. Posternya itu boleh berisi tentang ajakan, misal, mari membuang sampah kepada tempatnya. Mari melakukan reboisasi, misal. Kemudian yang kedua, berisi larangan. Larangan itu contohnya seperti apa? Dilarang membuang sampah ke sungai, misal begitu ya. Nanti Bu Guru bagikan lembar observasinya, kemudian Bu Guru bagikan juga untuk lembar kerjanya kepada kalian, silahkan dibaca di situ, semuanya sudah lengkap, ada petunjuknya dan lain sebagainya. Kemudian posternya juga boleh berisi tentang pentingnya mendaur ulang. Bu Guru bagikan kepada kelompok kalian satu-satu ya. Bersama dengan kertas gambar. Nanti kalian boleh desain dulu atau boleh melihat isi dari LKPD-nya, mungkin bisa menjadi bahan dasar untuk pembuatan poster kalian nanti. Didesain dulu, mau bikin poster ajakan, larangan, atau memberitahu seseorang tentang pentingnya melakukan daur ulang. Nanti Bu Guru cek satu-satu, Bu Guru bantu. Sudah. Baik, sudah mendapatkan lembar kerja semuanya anak-anak? Oke, karena sudah mendapatkan lembar kerja semua, untuk pekerjaan kalian sudah ada di dalam lembar kerja itu berikut dengan petunjuk-petunjuknya terkait poster. Itu ada di halaman terakhir LKPD, nanti Bu Guru bantu, Bu Guru bimbing ya. Boleh kalian buat desainnya dulu, rembukan dengan kelompok, boleh berisi tentang ajakan, larangan, atau pentingnya daur ulang. Waktu kalian hanya 1 jam untuk membuat poster, silakan.
Baik, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja? Aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Kemudian ada yang dampaknya apa? Negatif dan positif. Kalau yang negatif, dampaknya apa saja? Kemudian pemanasan global, kemudian penipisan lapisan ozon, penipisan sumber daya alam ya. Kemudian ada yang dampaknya positif, aktivitas manusia terhadap lingkungan, contohnya apa saja tadi? Apa? Konservasi air, atau penghematan air, atau menjaga siklus air. Kemudian apa lagi? Penghijauan atau yang disebut dengan reboisasi. Lalu mendaur ulang, itu berdampak baik terhadap lingkungan. Apakah kalian senang belajar bersama Bu Guru hari ini? Oke. Bu Guru sudah tahu hasil posternya, nanti semua poster kalian akan Bu Guru tempel di sekolah, supaya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa alam kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Salah satu yang bisa kita lakukan, atau kalian lakukan sebagai siswa, adalah membuat sebuah poster. Posternya boleh berisi ajakan, tadi sudah berisi larangan ya. Terima kasih, karya kalian luar biasa semuanya. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, Bu Guru ucapkan kembali. Bu Guru mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar dari ruangan ini, mari kita duduk yang rapi. Semua alat-alat dibersihkan. Kita akhiri dulu pembelajaran kita dengan doa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna ladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa lana fi dinina